Baik anak-anak, siang hari ini sehat selalu? Sehat. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang IPAS dengan bab 2. Namun sebelum dari itu, Pak minta salah satu siswa untuk berinteraksi. Lalu silahkan lagi di depan. Adalah kerjamu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Terbi. Silakan dulu kembali. Oke, yang berikut anak-anak menyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu apa Sensi? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ayo berdiri semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak pada semangat ya. Ya, jadi hari ini sebelum itu kita akan melaksanakan absensi atau kita akan mengecek kehadiran pada hari ini. Ya. Baik, masing-masing dengan nama untuk Pak absen. Firly Lalus. Ada Pak. Oke. Rifan Sanam. Ada Pak. Udin M. Sanam. Ada Pak. Hosana Tapinu. Ada Pak. Jemian Ruth Sanam. Ada Pak. Pervis Benu Amatan. Ada Pak. Melvin Harsila Tafui. Ada Pak. Ricky Hakase. Ada. Nah. Sensi Asrina Sanam. Ada Pak. Sena Asilia Sanam. Ada Pak. Ronald Toan. Sakit. Ya. Yunita Lasa. Ada Pak. Wilsi Natalia Taseker. Ada Pak. Baik, satu orang yang tidak hadir, yang satu sakit bukan? Ya. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi IPA dengan judul harmoni dan ekosistem. Harmoni dan apa? Ekosistem. Ekosistem. Dengan topik A, memakan dan Dimakan. ya. Dengan tujuan pembelajaran di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Mengapa sehingga anak-anak harus tahu tujuan pembelajaran supaya
apa yang kita pelajari dari tema ini, topik ini, kita bisa mengerti, bisa paham dia punya tujuan pembelajaran. Ya, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, ayo kita baca sama-sama. 1. Menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. 2. Mendeskripsikan proses transformasi antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Oke, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu anak-anak ada yang rasa mengantuk kok? Tidak. Ya, tetapi kelihatan kurang semangat, bukan? Ya. Oke, kita istirahatin dulu dengan lagu Di Sini Senang. Ayo semua berdiri. Ayo. Oke, di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dirambai-rambai, pingguli goyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dirambai-rambai, pingguli goyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, di sekolah senang, di rumah senang. Sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dirambai-rambai, pingguli goyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dirambai-rambai, pingguli goyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, sampai sapi tidak bisa putar kembali. Ya, silakan duduk. Ya, baik. Pertama, tentang topik kita ini adalah memakan dan dimakan. Nah, di sini kita sebagai manusia tentu kita butuh makanan karena kita adalah makhluk hidup. Nah, Pak mau tanya, kita makan baru kita mendapatkan energi. Nah, Pak mau bertanya, dari manakah kita mendapatkan energi? Makanan. Pintar, dari makanan. Makanan yang kita makan, maka kita akan memperoleh energi. Ya, ya, pintar. Jadi contoh tadi pagi anak-anak makan apa? Apa yang anak-anak makan tadi pagi? Nasi. Nasi dengan apa lagi? Sayur. Nasi dengan sayur. Dengan apa lagi? Siapa makan dengan daging?
tangan yang makan dengan daging? Beni. Sami makan daging apa? Daging. Beni makan ayam. Oke. Jadi kita manusia membutuhkan energi. Nah, dari tema yang ada di sini kita akan cari tahu apa yang kita makan, dan yang kita makan dia mendapatkan energi dari mana. Contoh kan tadi kita memakan sayur, bukan? Ya. Kita memakan sayur. Terus kita akan cari tahu sayur itu dia dapat makanan dari mana. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sekarang Pak mau bertanya, kira-kira anak-anak tahu bahwa sayur itu mendapatkan makanan dari mana? Air. Dari air. Apa lagi? Sinar matahari. Dari matahari. Ya. Apa lagi? Pupuk. Oke, akan jelaskannya. Pintar. Jadi tumbuhan itu dia mendapatkan energi dari Sinar matahari. Dari sinar matahari, terus dari mineral dan zat hara dari dalam tanah. Ya, baru dibantu oleh proses fotosintesis, maka terjadilah pertumbuhan. Oke, yang berikut, ayam tadi. Ayam mendapatkan energi dari apa? Jagung. Biji-bijian, bukan? Ya. Nah, ayam mendapatkan energi dari tumbuhan juga. Ya, ayam mendapatkan energi dari tumbuhan. Tumbuhan apa? Jagung atau padi. Ya, itu yang dimaksud dengan memakan dan dimakan. Nah, dalam kedua topik ini kita akan memahami proses transfer energi dan jaring-jaring. Proses transfer, proses atau jalannya transfer energi dan jaring-jaring. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak perhatikan ada gambar rantai makanan yang ada di belakang. Ini merupakan proses transfer energi yang menjadi jaring-jaring makanan. Oke. Ya, proses transfer energi. Nah, pengertian rantai makanan di sini, yang dimaksud dengan rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Ya, contoh seperti yang ada di sini, ada di rantai makanan. Yang pertama coba anak perhatikan gambar yang ada di sini. Ini adalah gambar apa? Tumbuhan. Ya, ini rumput atau padi? Rumput. Ya. Rumput berdaun hijau. Nah, dalam topik ini rumput ini dikenal sebagai produsen. Apa? Produsen. Ya. Rumput atau tumbuhan dikenal sebagai produsen. Kenapa dikenal sebagai produsen? Karena tumbuhan atau rumput ini dia mampu mengkonsumsi atau menciptakan makanannya sendiri. Ya, rumput menghasilkan makanannya sendiri tanpa dibantu oleh makhluk hidup yang lain. Ya, hanya dibantu oleh fotosintesis dari matahari dengan
air dan nah, rumput disebut produsen karena dia menyediakan makanannya sendiri. Setelah ada rumput maka datanglah konsumen. Konsumen disebut dengan pengunjung atau yang datang. Yang datang pertama adalah tikus. Tikus ini disebut konsumen satu. Konsumen satu. Ya. Setelah ada tikus maka tikus ini dia merupakan hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Ya. Terus datanglah konsumen kedua, yaitu ular. Konsumen dua untuk memakan tikus. Ya, datanglah konsumen kedua untuk memakan tikus. Ya, jadi di sini ular berperan sebagai konsumen kedua. Ya, jadi ular disebut sebagai hewan pemakan daging dan tumbuhan atau disebut dengan omnivora. Apa? Omnivora. Lalu yang berikut ada konsumen tiga adalah apa? Burung elang. Ya, burung elang. Nah, burung elang ini merupakan konsumen puncak. Dia tidak bisa diburu oleh makhluk hidup lain. Ya, dia tidak bisa diburu atau tidak bisa dimakan oleh makhluk hidup lain kecuali pada waktu sampai dia punya saat untuk mati, maka dia akan kembali ke tanah dan dia punya bangkai itu akan dimakan oleh jamur dan terakhir dia menjadi humus. Humus tanah atau yang disebut dengan pengurai. Pengurai. Dan humus tanah yang subur itu akan menjadi makanan tumbuhan dan tumbuhan menjadi subur. Subur. Ya. Terus dan rantai makanan ini dia terus berputar yang disebut sebagai perputaran rantai makanan atau siklus rantai makanan yang bisa juga disebut dengan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Oke. Untuk lebih jelas maka kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya untuk bagi LKPD atau lembar kerja. Oke, silakan. Yang di sini menghadap ke belakang, ke belakang. Ya, kerja sesuai dengan petunjuk yang ada. Ya, jadi gunting baru tempelkan pada gambar. Sudah serius ya, nanti itu kamera aja.
sajadah yang teliti. Harga 5 menit.
sudah? Belum. Ada yang sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah kah? Belum. Ya. Oke, baik. Kalau sudah ada yang selesai, kita akan presentasikan setiap kelompok. Jadi nanti maju ke depan untuk presentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok 3, tapi sebelum itu Pak akan bagi lembar menyimak untuk kelompok yang satu presentasi, kelompok yang lain menyimak hasil kerja kelompok yang sementara presentasi. Ya, ini ada lembar menyimak di sini. Jadi Pak akan bagikan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 3. Mari untuk presentasikan. Ya, ini juga. Kita tulis kelompok 3 situ. Oke, anak-anak kerja tapi mau tenang dan dengan hasil kerja. Terima kasih karena saya akan mempresentasikan hasil kelompok 3. Rantai makanan. Rumput sebagai kontinen,
Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ada yang mau bertanya toh tentang kelompok 3, hasil kerja dari kelompok 3? Ya, silahkan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Maksudnya hasil kerja dari kelompok 3. Ada yang tanggapi, ada yang salah kok atau Benar. benar kok? Ya. Oke, silahkan duduk. Yang berikut kelompok 2. Ayo. Terima kasih karena saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2 tentang rantai makanan. Rumput sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3, pengurai atau jamur. Jaring-jaring makanan. Daun dimakan ular, ular dimakan ayam, ayam dimakan elang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Berikut kelompok 1. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan kelompok 1. Rantai makanan. Rumput sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3. Dan yang terakhir, pengurai atau jamur. Jaring-jaring makanan. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Baik, terima kasih buat kelompok 1. Kita tepuk tangan. Kembali. Ya baik, jadi hasil kerja kelompok kalian sangat bagus dan perhatikan yang menyimak itu untuk isi semua kelompok, isi tentang semua tanggapan kalian terhadap kelompok yang lain. Oke, kelompok 2 dan 1 di mana? Oke, kalau sudah, kumpulkan hasil kerja kalian masing-masing. Tunggu, tak kumpulkan. Ini kelompok 2. Tulis nama kelompok di bagian atas ya. Kelompok tiga. Ya. 3 di sini. Oke. Sudah. Satu. Oke baik. Jadi ini adalah hasil kerja anak-anak. Jadi yang berikut itu Pak akan ingatkan kembali tentang istilah pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang
kata ekosistem, populasi, komponen biotik, komponen abiotik, herbivora, karnivora, dan omnivora. Namun sebelum itu anak-anak boleh menghadap kembali ke depan. Oke, jadi yang dimaksud dengan ekosistem adalah ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik dan tak terpisahkan antar makhluk hidup pada suatu lingkungan. Contohnya seperti yang ada di jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Ya, ini adalah kumpulan makhluk hidup yang tidak bisa terpisah antara satu sama yang lain. Itu disebut dengan ekosistem. Yang berikut adalah populasi. Ya, populasi. Populasi adalah sekumpulan dari individu yang berkumpul pada suatu tempat. Ya, contoh kita di sini biasa hewan apa yang sering berkumpul? Sapi, kambing. Ya, itu merupakan populasi. Ya. Yang berikut ada kata komponen abiotik. Biotik dan abiotik. Ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu merupakan tumbuhan, hewan, manusia, jamur, ya, dan bakteri. Ya, itu merupakan komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik, abiotik itu seperti sinar matahari, udara, air, batu, dan tanah. Itu merupakan komponen abiotik atau yang disebut dengan tata surya. Apa? Tata surya. Ya, matahari, udara, air, batu, dan tanah. Matahari yang disebut dengan tata surya. Yang berikut adalah herbivora. Herbivora adalah apa? Anak-anak ada yang tahu kok? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Oke, pintar. Hewan pemakan tumbuhan. Ya. Nah, biasa di rantai makanan ini konsumen satu adalah merupakan hewan herbivora. Yang berikut adalah karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Ya, yang memiliki kemampuan untuk berburu. Contoh seperti burung elang. Burung elang biasa memiliki kemampuan untuk berburu ayam, burung, bukan? Ya. Burung untuk memangsa. Ya, memangsa atau memakan. Yang berikut adalah omnivora. Apa? Omnivora. Nah, ya, hewan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Omnivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Ya. Contoh sapi itu hewan herbivora, dia hanya makan rumput saja, jangan daun, bukan? Ya. Sedangkan kalau omnivora ini dia makan tumbuhan dan dia makan daging. Contoh seperti apa? Ya. Manusia. Ya, contoh seperti kita manusia, selain itu ada babi juga, bukan? Ya. Ya, itu merupakan hewan omnivora. Oke. Nah,
Terus yang berikut itu kumpulan hewan merupakan sebuah jaring-jaring makan. Sebuah jaring-jaring makan. Di mana ada kumpulan makhluk hidup, maka di situ disebut ekosistem. Adalah gabungan antara komunitas dengan komponen abiotik. Ya, komponen abiotik. Ya. Contoh seperti ada tumbuhan, ada rumput, ada sapi, ya, ada ayam, itu disebut komponen apa? Ekosistem. Ya. Oke, sampai di sini ada yang belum mengerti atau ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya kok? Ada kok? Oke, angkat tangan. Yang mau bertanya angkat tangan dan silahkan berdiri. Ya, silahkan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Oke, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Oke, Pak langsung jawab saja. Ya, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat yang berperan sebagai produsen dan konsumen atau pengertian dari rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya, bukan? Ya, jadi makhluk hidup itu makan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Yang berikut, siapa lagi? Pada rantai makanan, mengapa sehingga tikus termasuk konsumen satu? Ya, pada rantai makanan, mengapa sehingga tikus menjadi konsumen satu? Ya, karena tumbuhan ini sebagai produsen, bukan? Ya. Nah, tikus sebagai konsumen satu karena dia ini adalah hewan pemakan tumbuhan atau yang biasa disebut dengan herbivora. Ya, itu adalah maksud dari konsumen satu karena ada padi mungkin ada tikus. Tikus itu merupakan hewan herbivora, adalah hewan pemakan tumbuhan dan biji-bijian. Ya. Yang berikut ada lagi kok? Rifan, ayo bangun. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Oke, pintar. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ya, pertanyaan yang bagus ini. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Nah, jaring-jaring makanan adalah rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama yang lain yang membentuk seperti jaring-jaring. Ini yang disebut dengan jaring-jaring makan. Ya, contoh, ini ada pohon dan rumput. Ini merupakan jaring-jaring makan. Banyak makhluk hidup yang ada di dalam sebuah ekosistem ini. Ya, contoh, ada daun dimakan oleh ulat dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh elang. Yang berikut, rumput dimakan oleh tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Ya, itu yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Ada. Anak sudah mengerti? Oke. Baik. Jadi yang terakhir sebelum Pak tutup pelajaran maka Pak memberikan tugas untuk kerjakan di rumah. Ya.
tugas untuk kerjakan di rumah. Ini ada tugas rumah. Sudah? Nomor 1. Sebutkan ulangnya. Ya. Dalam ekosistem sawah, sudah? Organisme yang berperan sebagai produsen adalah titik-titik. Organisme yang berperan sebagai produsen adalah titik-titik. Sudah? Berperan sebagai produsen adalah titik-titik. Sudah? 2. Rantai makanan adalah titik-titik. F3. Produsen adalah titik-titik. 4. Herbivora adalah titik-titik. Oke, 4 nomor saja. Baik, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Dan tadi kita buka dengan doa, maka Pak minta 1 orang siswa untuk berdoa. Oke. Baik, jadi kita hitung 1, 2, 3 langsung salam ya. Ya. Baik, pelajaran kita sampai di sini dan Pak hitung 1 sampai 3 kita salam. 1, 2, 3.